berwarna hijau, ini merah, dan ini berwarna biru. Namun bagaimana kamu bisa tahu bahwa apa yang kamu lihat itu berwarna biru sama persis dengan apa yang saya lihat adalah biru? Lalu bagaimana orang yang buta sejak lahir tahu apa itu warna? Orang-orang sebelum kita memberi dan menentukan warna untuk mempermudah cara berkomunikasi. Namun pada kenyataannya tidak ada cara untuk mengetahui bahwa apa yang kamu lihat sama dengan apa yang dilihat orang lain. Bahkan dengan penemuan-penemuan kecil dan lompatan besar yang sudah kita lakukan sebagai manusia, masih banyak yang belum diketahui tentang dunia, kehidupan, ataupun kondisi manusia. Kita tahu manusia terdiri dari sekitar 60% air, kentang 80% air, semangka 93% air, dan mentimun 95% air. Bahkan 71% permukaan bumi yang kita huni ditutupi oleh air. Sudah jelas di sini bahwa air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Namun, apakah kita sudah mengetahui semua hal tentang air dan rahasia di baliknya? Faktanya, kita baru menjelajah 5 hingga 10% lautan di bumi. Sisanya, entah apa yang ada di bawah sana. Penelitian di jurnal Mikrobiologi Spektrum mengungkapkan adanya virus baru di Palung Mariana yang hidup di kedalaman 8.839 meter. Virus ini tersebar luas di lautan dan memiliki cara bertahan hidup yang unik dengan mengisolasikan dirinya pada inang. Semakin dalam kita pergi, banyak hal-hal gila tampaknya yang ada di sana. Apalagi sebenarnya yang ada di dasar lautan? Sebagian besar kita tidak tahu. Sekarang kita lihat dari perspektif permukaan. Negara-negara yang berbatasan dengan perairan menggunakan sesuatu yang disebut garis pantai untuk menandai wilayahnya. Pertanyaannya, berapa panjang garis pantai Amerika atau garis pantai lainnya di dunia? Jawabannya adalah, sebenarnya kita tidak begitu tahu. Garis pantai selalu melengkung, memotong, masuk dan keluar. Bahkan, penyimpangan terkecil dari garis lurus dapat menambah jarak. Dan seiring berjalannya waktu, jarak kecil ini akan bertambah. Saat ini mengukur setiap celah kecil tidaklah efisien. Sehingga, surveyor mengambil jalan pintas dan meluruskan tepian yang kasar menjadi garis yang mudah diatur. Jika kalian googling untuk mengetahui ukuran garis pantai di suatu daerah, kalian akan menemukan banyak jawaban berbeda. Karena mereka masih mengukur dengan jalan pintas yang berbeda pula. Lalu bagaimana dengan api? Apakah api merupakan penemuan atau ciptaan? Bagaimana dengan musik? Musik digambarkan oleh para ilmuwan sebagai penemuan yang relatif baru oleh manusia. Musik diyakini nenek moyang kita membantu komunikasi hingga menyatukan dan mempererat komunitas mereka. Pertanyaannya, apakah manusia yang menciptakan musik? Burung berkicau. Ikan paus berkicau. Bahkan katak pohon terkadang memiliki suara yang kaya. Semuanya serasi jika saling dipadukan. Jadi,
Bisakah kita mengatakan bahwa manusia yang menciptakan musik? Jika iya, lalu apa definisi musik yang sebenarnya? Saya rasa kita juga tidak akan pernah tahu. Salah satu penemuan terbesar manusia adalah peralatan. Bahkan sejak lama para ilmuwan yakin bahwa hal inilah yang menjadikan kita manusia. Kita adalah satu-satunya yang dalam tanda kutip hewan yang melalui penggunaan berbagai alat mampu berkembang dan tumbuh sangat cepat. Tetapi fakta sebenarnya adalah bukan hanya kita saja yang menggunakan alat. Banyak hewan terutama primata menggunakan alat untuk berbagai alasan. Sebuah penelitian yang dilakukan Jane Goodall terhadap simpanse Afrika akan mengubah definisi manusia selamanya. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa simpanse menggunakan alat untuk mengumpulkan makanan, bahkan untuk menyikat gigi. Jadi, sebagai jawabannya, apakah ini berarti kita harus mendefinisikan ulang manusia agar mendefinisikan ulang alat? Mereka menggunakan alat untuk melakukan hal yang sama persis seperti yang kita lakukan. Apakah juga menerima simpanse sebagai manusia? Tentu saja tidak. Lalu apa yang menggolongkan kita menjadi manusia? Dalam penelitian yang sama juga ditemukan bahwa simpanse memiliki kepribadian individual dan mampu berpikir rasional seperti emosi dan kesedihan. Mereka saling menepuk punggung, berpelukan, mencium, bahkan mereka bercanda satu sama lain untuk bersenang-senang. Mereka mengembangkan ikatan kasih sayang dengan anggota keluarga dan dengan anggota keluarga lain. Dan beberapa dari ikatan ini bertahan selama lebih dari 50 tahun. Jika emosi, pemikiran rasional, dan tindakan tidak terpenuhi, lalu apa yang menjadikan kita spesies manusia? Di masa lalu, ada anggapan bahwa manusia adalah satu-satunya hewan yang memiliki kesadaran diri. Namun, dalam 30 tahun terakhir, penelitian ekstensif telah membuktikan bahwa banyak hewan lain juga mengalami hal serupa. Pada tahun 2012, sekelompok ahli saraf membuat deklarasi Cambridge tentang kesadaran yang menyatakan bahwa manusia tidaklah unik dalam hal memiliki substrat neurologis yang menghasilkan kesadaran. Yang mana hewan non-manusia termasuk semua mamalia dan burung dan banyak makhluk lainnya termasuk gurita juga memiliki substrat saraf ini. Jika kesadaran, perasaan, kewaspadaan, dan kemampuan merasakan dan mengalami juga tidak terpenuhi, maka apa yang menjadikan kita manusia? Kita benar-benar tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah kebenaran di hari ini. Untuk esok hari yang masih menjadi misteri, biarlah terjadi untuk esok hari. Hari ini kita ada, dan suatu saat kita tidak ada lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum kita lahir, dan kita juga tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi setelah kita mati. Yang kita tahu, kita harus terus mengimani agama kita masing-masing. Lalu, bagaimana dengan orang yang bersikap skeptis atau tidak percaya dengan agama? Bagaimana jika salah satu kepercayaan di antara banyak agama umat manusia adalah benar? Bahkan, bumi sendiri bisa jadi sangat aneh dan terkadang tidak masuk akal, termasuk piramida. Beberapa orang berpendapat bahwa dewa-dewa Mesirlah yang membuat piramida, sementara yang lainnya yakin bahwa piramida tersebut dibuat oleh manusia. Namun kenyataannya kami tidak tahu.
Di semua sisi pikiran manusia adalah segalanya. Semua penelitian, teori, dan penemuan terbesar yang dilakukan semuanya berasal dari pikiran manusia. Namun mungkin kita belum mengetahui atau memahami secara pasti betapa kuatnya pikiran. Efek placebo memberi kita gambaran sekilas. Dengan efek psikologis yang terjadi ketika seseorang mengkonsumsi obat atau menjalani prosedur medis yang tidak memiliki efek samping atau bukti kegunaan. Pada dasarnya, dokter tampak memberikan pengobatan kepada pasien, namun kenyataannya tidak. Pengobatan palsu ini tercatat di otak, menganggapnya nyata dan memulai proses penyembuhan. Pada dasarnya, pikiran menyembuhkan tubuh karena berpikir bahwa tubuh mendapat pengobatan, meskipun sebenarnya tidak. Dalam penelitian tentang ilmu saraf kognitif sosial dan afektif ditemukan bahwa penegasan diri membantu mempertahankan pandangan positif terhadap diri sendiri dan membantu memulihkan kompetensi diri dan harga diri. Cukup dengan mengatakan hal-hal baik kepada diri sendiri. Dengan mengatakan afirmasi positif dalam diri, pikiran bisa memproses dan meyakinkan otak tubuh bahwa apa yang dikatakan akan terjadi. Dan ini adalah salah satu hal yang kita tahu mampu dilakukan oleh hebatnya pikiran. Walaupun kita tahu tidak semuanya masuk akal, dan sebenarnya kita tidak mengetahui sebanyak apa yang kita kira. Pergi keluar angkasa adalah salah satu pencapaian terbesar manusia. Namun, apa yang ditunjukkan dengan jelas oleh eksplorasi luar angkasa kepada kita adalah betapa kecilnya kita dalam skema besar. Setidaknya terdapat 2.500 tata surya lain yang telah ditemukan. Namun jumlah tersebut bisa mencapai puluhan miliar. Kita tidak dapat mengetahuinya secara pasti. Itu baru ada di galaksi kita Bima Sakti. Dan Bima Sakti hanyalah salah satu dari miliaran galaksi yang ada di alam semesta. Apakah ada kehidupan lain selain di planet kita? Lalu alien? Apakah benar adanya? Atau hanya konspirasi belaka? Seperti biasa, kita tidak tahu dan kita belum bisa membuktikan banyak hal. Sampai saat ini kalian sudah mendengarkan saya bicara selama hampir 15 menit. Waktu bersifat terus-menerus. Untuk segala sesuatu yang bersifat massal, waktu tidak pernah berhenti. Kita semua tahu bahwa kemarin adalah masa lalu. Hari ini adalah masa kini, dan esok adalah masa depan. Namun apa sebenarnya waktu itu, dan dari mana asalnya? Kita bisa mempunyai teori untuk banyak hal, namun teori tetap saja teori. Pada kenyataannya, membuktikan teori sebagai fakta alam jauh lebih sulit daripada yang kita kira. Banyak teori ilmiah yang tergantikan seiring berjalannya waktu, dianggap usang atau bahkan dianggap salah. Dulu kita mengira bumi adalah alam semesta, lalu suatu hari kita menyadari bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Namun tidak semua orang bisa menerima kenyataan bahwa pandangan mereka terhadap alam semesta salah. Jadi sangat mungkin bahwa sebagian besar hal yang kita ketahui tentang dunia saat ini adalah salah. Tapi kabar baiknya adalah umat manusia telah melakukan hal yang baik dengan berbagai penemuan-penemuan dan penelitian yang telah ditemukan. Saat keadaan darurat, kita menemukan sesuatu yang mendorong kita melewatinya. Dari nenek moyang kita, mereka sudah belajar dan menemukan senjata untuk berburu makanan.
membuat rumah untuk berlindung di berbagai cuaca dan berlindung dari satwa liar, atau bahkan uang untuk menggantikan barter murni mereka. Hingga saat ini banyak penemuan-penemuan penting yang mendorong dan mempermudah kehidupan kita sampai di titik ini. Dari teknologi, obat-obatan, atau inovasi teknologi dan obat-obatan. Sebagai contoh penggunaan laser untuk medis. Sejujurnya memang begitu. Kita memang tidak tahu segalanya tentang segala hal. Dan tidak apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus dan terus belajar. Mencoba mengungkap setiap misterinya satu demi satu. Jadi, apa yang sudah diketahui tentang apa yang tidak diketahui?